Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ul mudzakkar salim huwa ma jumi'a biwawin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi akhirih fi halatay nasbih wal jarri duna ayyul hiqa al isma al mufrada ayyutawirin. Jamak mudzakkar salim adalah kalimat yang dijamak biwawin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i. Kalimat yang dijamak dengan waw dan nun ditambahi waw dan nun di akhirnya kalau itu dalam mahal rafa. Wa ya'in wa nunin fi akhirih fi halatay nasbi wal jarri, dan ditambahi iya dan nun di akhirnya kalau dalam keadaan mahal nasab dan jar. Duna ayyul hiqa al ismal mufrada ayyutawirin, yang sama sekali tidak merubah daripada isim mufradnya. Makanya dikatakan jamak mudzakkar salim, kumpulan orang laki-laki as-salim yang selamat. Maksudnya lafaz mufradnya itu tidak berubah sama sekali. Contoh seperti Ahmadu, ya. Contohnya seperti Ahmadu cuma ditambahi waw dan nun dalam mahal rafa Ahmaduna. Muslimun cuma ditambahi waw dan nun di akhirnya tanpa merubah sama sekali lafaz aslinya. Mufrad aslinya ini tidak berubah sama sekali. Mahal rofaknya cuma ditambahi waw dan nun, dan mahal nasabnya cuma ditambahi ya dan nun. Itu yang dinamakan jamak mudzakkar salim. Wa tuhdafu nunul jami' indal idhofah, dan nun jamak mudzakkar salim ini baik yang mahal rofak ataupun mahal nasab, kalau mau dimudhofkan maka nunnya itu dibuang. Contohnya ajazani alimu Makkah, ya. Ajazani alimu Makkah, asalnya ini adalah alimuna. Karena dimudhofkan maka nunnya ini adalah dibuang, ya. Nunnya dibuang. Kenapa nunnya itu dibuang? Karena nun ini adalah mengganti daripada tanwin pada lafaz isim mufrad. Muslimun ada tanwinnya, mau dijadikan jamak mudzakkar salim ditambah waw, kemudian tanwinnya ini diletakkan atau nunnya itu ditambahkan. Jadi nun ini pengganti daripada tanwin pada isim mufradnya. Pada waktu mau dimudhofkan maka nun itu juga dibuang. Alimu Makkah, dibuang nun nun jamak mudzakkar salim, nunnya dibuang apabila dimudhofkan. Walakitu alimi Makkah, sama. Walakitu alimi Madinah misalkan. Nah, ini asalnya alimina, nunnya dibuang karena dimudhofkan. Makin anwa'u jam'il mudzakkar salim. Anwa'u jam'il mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, jamak mudzakkar salim terbagi menjadi dua. Ada jamak mudzakkar salim yang jamid, ada jamak mudzakkar salim yang sifat. Yang jamid ini adalah kullu alamin limudzakkarin akilin khalin min ta'id ta'nis wa minat tarkib wa minal i'rabi biharfain. Jadi yang dinamakan jamak mudzakkar salim yang jamid, kullu alamin, setiap nama,
yang mana nama tersebut limudzakkarin, untuk nama laki-laki, nama orang laki-laki, akilin yang mempunyai akal, khalin yang tidak ada atau sepi daripada tak taknis, wa minat tarkib dan dari susunan, wa minal i'rabi biharfaini dan daripada i'rab dengan dua huruf. Jadi yang pertama syaratnya yang jamid kullu alamin, harus nama. Kalau tidak nama maka tidak masuk. Kemudian ada lagi tambahan wala mimma yastawi fihi mudzakkar wal muannas. Wala mimma yastawi fihi mudzakkar wal muannas. Oh, masuk yang sifat ini. Jadi yang jamid itu kullu alamin, setiap nama. Contohnya tadi Ahmadu. Ahmad ini namanya orang. Limudzakkarin, nama untuk orang laki-laki. Kemudian akilin, berakal. Bukan seperti kuda, bukan seperti kambing, bukan seperti sapi. Tapi nama untuk nama orang laki-laki yang berakal. Khalin minta taknis, yang tidak ada tak taknisnya. Bukan seperti Tolhah misalkan, ini ada tak taknis. Kemudian Hurairah misalkan, ini ada tak taknis. Hamzah ada tak taknisnya. Ini walaupun nama untuk orang laki-laki yang berakal tapi ada tak taknisnya, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Maka kebalikannya itu tadi, yang bukan nama, contohnya seperti rojulun. Rojulun ini isim jenis, bukan nama orang, jenis orang laki-laki. Maka ini bukan nama. Maka lafaz rojulun itu tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim karena bukan nama. Tidak boleh bilang rojuluna. Kemudian yang kedua syaratnya harus mudzakkar, nama untuk orang laki-laki. Kalau nama untuk perempuan maka tidak boleh Hindun, karena orangnya gagah, kuat, hebat. Hindun disebut Hinduna, itu tidak boleh karena bukan nama untuk orang laki-laki. Akilin harus juga berakal, maka tidak masuk lafaz lahikun. Ini kuda yang cepat larinya, dijadikan jamak mudzakkar salim lahikuna, tidak bisa, karena ini nama untuk kuda laki-laki yang mana kuda tersebut tidak mempunyai akal, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Pun juga khalin min ta'nis, yaitu harus sepi daripada tak taknis. Kalau kalimat itu ada tak taknisnya, walaupun nama, walaupun untuk orang laki-laki, walaupun sudah berakal, maka tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Tolhah dibuat jamak mudzakkar salim, misalkan Tolhatunah tidak boleh, ya, tidak boleh. Hamzah, Hamzatunah tidak boleh karena ada tak taknisnya. Kemudian wa minat tarkib juga tidak boleh ditarkib. Tarkibnya itu bisa tarkib idhofi atau tarkib masjid. Contohnya Abdullah misalkan, Abdullah, karena banyak orang namanya Abdullah dijadikan jamak mudzakkar salim Abdullahuna misalkan, tidak boleh, ya. Atau Sibawe yang tarkib masjid, Sibawe huna misalkan, tidak boleh karena ini ditarkib. Itu syaratnya sudah. Saya ulangi lagi, jamak mudzakkar salim itu adalah kumpulan untuk laki-laki. Orang laki-laki banyak itu memakai jamak mudzakkar salim.
Salim itu selamat. Maksudnya selamat yaitu lafaz mufradnya tidak berubah. Ahmadu cuma ditambahi waw dan nun. Lafaz mufrad ini selamat, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, beda dengan jamak taksir, itu berubah, Zaidun menjadi Zuyudun. Kalau jamak mudzakkar salim tidak, Zaidun cuma ditambahi waw dan nun, Zaidunah. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Yaitu tadi mahal rofaknya rofak dengan waw dan nun, mahal nasabnya dengan iya dan yang nun. Nasab dan jernya yaitu ditambahi dan iya dan nun. Kemudian jamak mudzakkar salim itu terbagi menjadi dua. Ada jamak mudzakkar salim yang jamid, ada jamak mudzakkar salim yang sifat. Yang jamid ini kullu ala, yang kemarin disebutkan bahwa jamid itu tidak ada tasrifannya. Ini masuk kepada nama, tidak ada mustaqnya, itu jamid, tidak ada tasrifannya, tidak ada isim fa'ilnya, tidak ada isim maf'ulnya, itu jamid namanya. La yu'khadhu min ghairihi, tidak diambil dari kalimat lain, itu namanya jamid. Sekarang jamak mudzakkar salim yang jamid, kullu alamin, setiap nama harus nama, maka tidak termasuk yang bukan nama. Contohnya seperti rojulun, imro'atun misalkan, atau rojulun. Rojulun ini bukan nama orang, tapi jenis orang laki-laki, jenisnya. Tapi seumpama nanti ada seseorang dinamakan rojulun, maka boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena sudah menjadi nama, tidak ada mani, sudah tidak ada yang mencegah. Ini yang tidak boleh kalau masih dalam keadaan isim jenis, ya, jenisnya orang laki-laki, tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim rojuluna, orang laki-laki banyak, tidak boleh. Maka kalau tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, maka harus dijadikan jamak taksir. Rojuluna dijadikan rijalun, beberapa orang laki-laki. Itu kalau tidak memungkinkan untuk dijadikan jamak mudzakkar salim, maka nanti dijadikan jamak taksir. Pelarian terakhir jamak taksir itu sudah. Jadi yang pertama harus nama, maka tidak termasuk kepada nama isim jenis. Limudzakkarin, harus nama untuk orang laki-laki, maka nama untuk orang perempuan itu tidak boleh. Contohnya seperti Hindun. Hindun nama untuk perempuan, Zainabun misalkan. Kemudian ditambah waw dan nun dijadikan jamak mudzakkar salim, maka itu tidak boleh karena nama bukan untuk limudzakkarin. Kemudian yang ketiga, syaratnya akilin, harus berakal. Walaupun nama, walaupun untuk laki-laki, tapi tidak berakal. Contohnya seperti lahikun. Lahikun ini namanya kuda yang cepat larinya, itu disebut lahikun. Ya, panggilan untuk kuda yang cepat larinya itu disebut lahikun. Ini tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim lahikuna kalau masih dalam posisi menjadi nama untuk kuda. Ya, lahikuna tidak boleh. Kenapa? Karena tidak berakal. Kemudian syarat yang keempat yaitu khalin min ta'it taknis, harus sepi daripada ta taknis. Walaupun sudah nama, walaupun nama untuk laki-laki, walaupun sudah berakal, tapi ada tak taknisnya, tak marbutoh itu seperti Tolhah itu tadi, Tolhah, Hamzah, dan nama-nama laki-laki yang ada tak taknis, maka ini tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Tidak boleh bilang Tolhatu, Tolhatuna, Hamzatuna misalkan, itu tidak boleh. Kemudian waminat tarkib, syarat yang nomor 5, sepi dari tarkib. Artinya kalimat tersebut tidak ditarkib, baik tarkib idhofi, mudhof ilaih seperti Abdullah, misalkan. Karena banyak orangnya yang bernama Abdullah, mau dijadikan jamak mudzakkar salim Abdullahuna misalkan, tidak boleh. Ya, kalau terpaksa mau dijadikan jamak mudzakkar salim, maka yang dikasih alamat jamak itu pada mudhofnya, ya, pada mudhofnya, bukan pada mudhof ilaihnya. Ada beberapa Abdullah misalkan yang datang, maka di sini dikasih tanda jamak.
Abdullahi misalkan, ya, misalkan mau dijadikan, maka pada mudhofnya. Tapi kalau di sini biasanya itu memakai jamak taksir. Kenapa? Karena Abdul ini juga bukan nama orang asalnya itu. Menjadi ibadun jamak taksir, ibadullah, beberapa hambanya Allah. Jadi kalau memang terpaksa mau dijadikan jamak mudzakkar salim atau isim tasniyah, kalau itu terjadi dari susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, maka yang dikasih tanda jamak atau tanda tasniyah itu pada mudhofnya. Abdullahi, seperti itu. Misalkan mau dijadikan jamak mudzakkar salim, seperti itu tadi, alimu Makkah, ya. Beberapa orang alimnya kota Mekah. Di sini dek mudhofnya yang dikasih tanda jamak, bukan alimu Makkahuna misalkan, enggak, bukan pada jamak, bukan pada mudhof ilaihnya, tapi alamat atau tanda jamaknya itu diletakkan pada mudhofnya. Paham yang Jami? Nama untuk orang laki-laki yang berakal, yang tidak ada taknisnya, juga tidak ditarkib, baik dimudhofkan atau tarkib masjid, sidohiduna tidak boleh. Yang kedua, jamak mudzakkar salim itu kalimatnya terdiri dari isim sifat. Yang dimaksud isim sifat di sini kullu sifatin kadzalik. Semua sifat kadzalik, seperti di atas itu tadi, seperti kullu alamin, yakni sifatnya nama orang laki-laki. Jadi sifat bukan alamin sudah ya. Kullu sifatin kadzalik, ai kadzalikal mudzakkar li mudzakkarin akil qaulin min ta'tanis min tarkib. Setiap sifat sekarang bukan nama. Kalau tadi kullu alamin itu nama, sekarang sifat. Kemarin disebutkan sifat itu lahiyah huwa wa lahiyah ghairu. Sifat itu bukan zat, bukan bentuk, bukan benda, tapi sifat itu tidak bisa dipisahkan daripada benda. Sekarang sifatnya itu sifat untuk limudzakkarin, sifat untuk orang laki-laki. Akilin juga sifat untuk orang yang berakal. Holin minta taknis, sifat tersebut juga tidak ada taknisnya. Kemudian sifat itu pun juga tidak ditarkib. Kemudian ada tambahan laisa min babi af'ala wala fa'la'ah wala fa'lana wala mimma yastawi fihil mudzakkar wal muannas. Ini tandanya lagi. Syaratnya jamak mudzakkar salim yang sifat, yaitu setiap sifat untuk orang laki-laki yang berakal, tidak ada taknis, kemudian tidak ditarkib, pun juga laisa min babi af'ala, tidak mengikuti wazan af'ala, ya. Yang sifat, ya, bukan yang nama. Kalau Ahmadu itu tadi ikut wazan af'ala, cuma masuk yang jamid nama, maka boleh. Ini kalau sifat tidak boleh. Contohnya seperti ahmaroh, orang laki-laki yang merah. Mau dijadikan jamak mudzakkar salim ahmaruna tidak boleh. Kenapa? Karena ikut wazan af'ala. Kalau ada orang namanya ahmaroh, boleh apa tidak dijadikan jamak mudzakkar salim? Boleh, karena masuk yang jamid, bukan yang sifat. Yang tidak boleh ikut wazan af'ala itu kalau masih dalam keadaan menjadi sifat. Wala fa'la'ah, dan juga tidak ikut wazan fa'la'ah. Contohnya seperti hamro'ah misalkan, dibaca hamro'unah tidak boleh. Wala fa'la, juga tidak boleh wazan fa'la. Seperti sakro, hobla misalkan, ya, sakro, yang sakro, mabuk, orang perempuan yang mabuk,
Mau dibaca dijadikan jamak mudzakkar salim tidak boleh. Sakroyuna. Wala fa'lana, juga lafaz fa'lana. Ya sakrona. Nah, yang sifat ya sakrona, orang laki-laki yang mabuk, dijadikan jamak mudzakkar salim. Sakronona itu tidak boleh karena ikut wazan fa'lana. Kemudian yang tidak boleh lagi wala mimma yastawi fihi al-mudzakkaru wal muannasu. Kemudian kalimat sifat tersebut sama di antara mudzakarnya dan muannasnya. Contohnya seperti lafaz jarihun ya. Lafaz jarihun ini untuk laki-laki, rajulun jarihun, imra'atun jarihun, sama itu. Maka tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim jarihuna, karena untuk laki-laki memakai jarihun, untuk perempuan juga memakai jarihun, maka tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim karena sifat tersebut sama untuk digunakan orang laki-laki, untuk juga digunakan perempuan. Paham yang sifat? Saya ulangi, jadi yang sifat ini jamak mudzakkar salim terdiri dari isim sifat. Bisa itu isim fa'il, bisa itu isim maf'ul, bisa itu sifat musybihat ya. Jadi jamak mudzakkar salimnya terdiri dari isim sifat. Kalau tadi nama, yang jamid ini nama. Kalau yang ini sifat. Contohnya seperti alimun, orang yang alim. Solihun, orang yang soleh. Sekarang kalau ada orang dinamai soleh, masuk yang sifat apa masuk yang jamid? Yang jamid karena sudah menjadi nama orang. Nah, kalau dalam masih menjadi sifat orang yang alim, solehun, orang yang soleh, maka masuk dalam kategori jamak mudzakkar salim yang sifat, dan persyaratannya harus mengikuti yang sifat, yaitu tadi kullu sifatin kadzalik, setiap sifat untuk laki-laki. Ada sifat yang bukan untuk laki-laki, contohnya seperti haidun. Haidun ini sifat, isim sifat, tapi tidak untuk laki-laki, untuk perempuan yang haid. Jadi walaupun lafadznya mudzakkar, tapi ini untuk sifat perempuan. Tidak ada orang laki-laki haid. Hamilun yang bermakna ngandung, hamil, bukan hamilul Quran, bukan. Hamilun orang yang mengandung, ini tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim karena bukan sifat untuk orang laki-laki. Apa dari laki ngandung? Kemudian berakal, harus berakal. Kalau tidak berakal maka tidak masuk. Seperti sabikun. Sabikun ini sifat untuk kuda, sama kuda yang larinya cepat. Tidak boleh bilang sabikuna, kuda yang larinya cepat. Beberapa kuda yang larinya cepat tidak boleh, karena tidak berakal. Kemudian kholen minta taknis juga harus sepi daripada tak taknis sifatnya itu. Seperti allamah, orang yang sangat alim, itu tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Ini sifat. Allamatuna misalkan tidak boleh. Kenapa? Karena ada tak taknisnya. Walaupun sifat untuk orang laki-laki tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim kalau ada tak taknisnya. Wa minat tarkib juga tidak disusun. Ya. Dan tidak ada sifat yang disusunnya. Misalkan ada yang disusun, maka pun juga itu tidak boleh. Kemudian laisa min babi af'ala, tidak mengikuti wazan af'ala seperti tadi ahmaro. Ahmaro ini tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim karena ikut wazan af'ala. Ini yang sifat. Kalau nama orang nanti boleh. Ahmaro tidak boleh bilang ahmaruna. Kemudian fa'la'ah seperti hamro'ah misalkan.
Ini tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim karena ikut wazan fa'la'ah. Dan ini untuk perempuan, hamro'ah ini sifatnya yang merah untuk orang perempuan. Kemudian ikut wazan fa'la seperti sakro, orang perempuan yang mabuk tidak boleh sakroyuna. Kemudian fa'lana, sakrona, orang laki-laki yang mabuk pun juga tidak boleh karena ikut wazan fi'il. Wazan fa'lana tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim sakronona. Juga yang tidak boleh wala mimma yastawi fihi mudzakkar wal muannas, kalimat yang mudzakkar serta muannasnya itu sama seperti jarihun, rajulun, jarihun, imra'atun, jarihun sama. Kemudian soburun orang yang sabar. Rajulun soburun, imro'atun soburun, ini soburatun, tetap soburun. Maka ini tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim soburunah, maka tidak boleh. Kenapa? Karena pada lafaz ini jarihun dan soburun ini sama di antara lafaz mudzakkar dan muannasnya. Faham? Sekarang apabila ada kalimat yang dijadikan jamak mudzakkar salim akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dan jamak mudzakkar salim, maka itu dikatakan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Dikatakan mulhaq atau disamakan dengan jamak mudzakkar salim yaitu dalam segi i'rabnya sama, yakni rofa'nya dengan waw dan nun, kemudian nasabnya dengan iya, jernya juga dengan iya itu. Makanya dikatakan mulhaq, disamakan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu dalam sisi i'rabnya itu sama. Tu'amalu muamalat jam'il mudzakkar salim, tapi walaysat minhu, ya. Tidak dinamakan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Li'adami tawaffuri syurutihi, karena tidak memenuhi syarat-syaratnya jamak mudzakkar salim. Namanya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. I'rabnya sama persis, mahal rafa'nya dengan waw, mahal nasab dan jarnya yaitu dengan iya, persis dengan jamak mudzakkar salim. Cuma tidak dinamakan jamak mudzakkar salim. Contohnya seperti lafaz ahlun. Ahlun ini nama orang apa enggak? Bukan ahlun keluarga, bukan nama orang. Sifat apa enggak? Bukan sifat. Nah ini ada ahluna, ya. Ada ahluna itu ada dengan jamak mudzakkar salim. Ibnun, anak. Nama apa enggak ini? Bukan isim jenis. Pokoknya lahir dari orang tua, yang lahir itu dinamakan ibnun untuk laki-laki. Ya, ini julukan, bukan nama. Bukan juga sifat. Tapi ada di sini dibaca banuna, ya. Banu Israil, jamak mudzakkar salim itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, Banu Israil. Mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian sinuna, beberapa tahun. Sininah ada kan? Arba'in sinina, 4 piro-piro tahun. Nah itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Sinun itu bukan nama orang, bukan berakal juga. Kenapa ada seperti i'rabnya jamak mudzakkar salim, sinina, sinuna, maka itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Termasuk juga adat hitungan-hitungan itu al-fadil udud seperti isyuruna, 20, salasuna, 30. Nah ini bukan dinamakan jamak mudzakkar salim karena tidak masuk kepada yang jamid, bukan nama, pun juga tidak masuk pada yang sifat. Beri sifat ya, bukan sifat. 20 bukan sifat ya. Cuma ada isyuruna 20, kalau mahal nasab dan jar dibaca isyrina, salasina, arba'ina, arba'una, sab'una sampai 90, tis'una. Nah itu bukan dinamakan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Li'adami tawaffuri syurutihi, karena tidak memenuhi syarat.
Kalau ada kalimat-kalimat yang seperti itu tapi tidak memenuhi syarat, maka dikatakan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Cuma disamakan, beda ya. Yang dijadikan dan disamakan itu beda. Yang aslinya dengan yang disamakan itu beda. Yang disamakan itu cuma diakui gitu lah. Disamakan, programnya disamakan, isinya disamakan, cuma bukan aslinya. Kenapa? Ya itu tadi, karena tidak memenuhi syarat. I'rabnya sama persis dengan jamak mudzakkar salim, cuma tidak memenuhi syarat. Paham ya? Contohnya dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-banuna ismun ma'tuf ala al-malu, marfu'un yang dirofakkan, wa alamat raf'ihi tanda rofanya al-waw. Kenapa rofa dengan waw? Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim, karena disamakan dengan jamak mudzakkar salim, ma'al rofanya dengan waw niyabatan anid dhamma. Faham? Antara jamak mudzakkar salim yang jamid dengan yang sifat. Jadi jamid itu nama, Ahmaduna, Zaiduna, Bakruna, Khaliduna misalkan. Kalau yang sifat itu adalah sifatnya orang. Alimuna yang alim, ya, solihuna yang soleh, karimuna yang dermawan. Kemudian kelanjutannya kemarin kalimat yang dirofakkan dengan waw, yaitu asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini ma'rufi'a biwawin wa nusiba bi alifin wa jurrah biyain. Kalimat yang mahal rofaknya yaitu dengan waw, nasabnya dengan alif, jernya dengan iya. Nih, rofak dengan waw, nasab dengan alif, kemudian jernya dengan iya. Itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah nama yang 5, isim yang 5, yang tidak ada lagi selain itu ditemukan. Cuma ada yang mengatakan asmaul sittah, ada 6 semuanya. Ini khusus kalimatnya, tidak bisa masuk kepada kalimat lain. Asmaul khamsah ini cuma ada 5 memang kalimatnya. Ada syaratnya, contohnya ini yang asmaul khamsah lafaz abun, ahun, hamun, fu, zu. Ini ada 5. Ada yang menambahi hanu. Abun mahal rofaknya, rofak dengan waw. Ja'a abuka. Nah ini rofaknya dengan waw. Mahal nasab dan nasabnya yaitu dengan fathah. Inna abaka, nasabnya dengan fathah. Mahal jarnya yaitu dengan kasroh, bi abika, jarnya dengan kasroh. Paham? Itu jamak apa? Asmaul khamsah. Rofaknya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan iya. Kemudian ada beberapa syaratnya kalimat tersebut, yakni asmaul khamsah itu di-i'rabi dengan i'rabnya asmaul khamsah, yaitu ada syaratnya. Di sini disebutkan ada 4. Yang pertama, syaratnya abun, ahun, hamun, futu, bahkan hanu bisa di-i'rabi seperti i'rabnya asmaul khamsah, yaitu yang pertama syaratnya harus mufrad. Harus mufrad. Kalau tidak mufrad, seperti dijadikan jamak, abaun, jamaknya lafaz abun itu abaun, bapak-bapak. Ini tidak di-i'rabi sebagaimana i'rabnya asmaul khamsah, abaukum. Maka i'rabnya ini seperti jamak taksir, rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasroh sebagaimana jamak taksir. Atau tasniyah, abawani, misalkan 2 bapak, maka pun juga tidak di-i'rabi seperti asmaul khamsah, rofa dengan waw, ini rofaknya dengan alif, nasab dan jernya dengan iya sebagaimana sebagaimana isim
isim tasniyah. Paham? Jadi syaratnya lafaz abun, ahun, hamun dan seterusnya bisa di-i'rabi sebagaimana i'rabnya asmaul khamsah kalau dalam keadaan mufrad. Abun bapak satu, ahun saudara satu laki-laki, hamun bebek dari ibu kalau hamun, ya. Kalau amun yaitu bebek ammatun, bebek dari ayah. Ada fu itu asalnya adalah famun, mulut, tapi mimnya harus dibuang. Kemudian ada du bukan yang bimana to'iyah, tapi bimana sohib. Nih, jadi kesemuanya ini bisa ngamal kalau dalam keadaan mufrad. Akun menjadi akhawatun, misalkan tidak boleh yang jamak. Yang pertama harus mufrad. Yang kedua syaratnya harus dimudhofkan, harus mudhof. Kalau tidak dimudhofkan maka di-i'rabi sebagaimana i'rabnya isim mufrad biasa. Ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi'abin. Seperti dalam Al-Quran, innalahu aban syaihon, ya. Innalahu aban syaihon. Nah ini nasabnya dengan fathah sebagaimana isim mufrad. Kenapa nasabnya dengan fathah walaupun sudah mufrad? Karena tidak dimudhofkan. Syaratnya harus dimudhofkan untuk bisa di-i'rabi sebagaimana i'rabnya asmaul khamsah. Yang ketiga, syaratnya harus mukabbarah. Mukabbarah atau memakai sigot takbir, sigot yang besar. Sigot takbir ini abun, ini sigot takbir ini namanya. Abun, ahun, hamun, fudu, hanu, ini sigot takbir. Kalau sigot tasghir, abun menjadi ubayyun, ahun menjadi ukhayyun, ya, menjadi ukhayyun. Sigot tasghir, bapak yang kecil, bapak ini kan, baca ubayyun, bapak kecil. Nanti ada di babnya, nanti ada. Ubayyun bapak kecil. Nah ini dijadikan asmaul khamsah tidak bisa, i'rabnya sama dengan isim mufrad. Ja'ah ubayyukah, rofaknya dengan dhamma. Ra'aitu ubayyakah, mahal nasabnya dengan fathah, mahal jarnya yaitu dengan kasroh. Bi ubayyikah, ngejirah kalaban kasroh. Jadi syaratnya harus sigot takbir, yakni tidak disigot tasghir. Kalau disigot tasghir maka i'rabnya sama persis dengan isim mufrad, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Yang keempat, syaratnya untuk bisa ngamal seperti i'rabnya asmaul khamsah, alla tudhafa ila ya'il mutakallim, tidak dimudhofkan kepada ya mutakallim. Abi misalkan, ya bapak saya, yang bermakna mutakallim, mana saya. Kalau dimudhofkan kepada ya mutakallim, lafaz abun, ahun, hamun, fudu, hanu misalkan dimudhofkan kepada ya mutakallim, maka bukan rofaknya dengan waw, rofaknya bukan dengan alif, nasabnya bukan dengan alif, jarnya bukan dengan iya, melainkan rofaknya dengan dhamma muqaddar ala ma qabla ya'il mutakallim. Dhamma muqaddar, ja'a abi, muqaddar ala ma qabla ya'il mutakallim. Mahal nasabnya tetap dibaca abi, cuma nasabnya dengan fathah, juga muqaddar ala ma qabla ya'il mutakallim. Mahal jarnya juga dengan kasroh, tetap lafaz abi, jarnya dengan kasroh, ya, cuma tetap juga muqaddar ala ma qabla ya'il mutakallim. Ja'a abi, ra'aitu abi, marartu
Bi abi, tetap dibaca abi dalam mahal yang 3, rofa, nasab, jer. Cuma lain-lain. Abi pada mahal rofa, rofanya dengan dhamma muqaddar alamat qabliyah mutakallim. Mahal nasabnya nasab dengan fathah, dikira-kira juga atas ya mutakallim. Mahal jernya dengan kasroh juga dikira-kira alamat qabliyah mutakallim. Paham? Pon asmaul khamsah mare. Sekarang al-musanna, isim yang di'irabi dengan huruf mahal rofaknya yaitu rofa dengan alif, nasab dan jernya yaitu dengan ya. Al-musanna atau dinamakan isim tasniyah, isim yang menunjukkan makna dua. Yang dinamakan musanna kullu ismin dalin ala isnaini, setiap kalimat yang menunjukkan makna dua. Setiap kalimat yang menunjukkan makna dua. Menunjukkan makna dua itu tadi bi ziyadati alifin wa nunin fi akhirih, dengan ditambahi alif dan nun di akhirnya, fi halatir raf'i, kalau dalam mahal rafa. Ja'a az-zaidani, ditambahi alif dan nun kalau mahal rafa, bisa menjadi fa'il, menjadi mubtada, menjadi khabar dan lain-lain. Pokoknya dalam mahal rafa dengan alif, yakni wa alamat raf'ihi alif. Kemudian wa ya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jarri, kalau mahal nasab dan jar, ra'aitu az-zaidaini, mahal nasab dan jarnya yaitu ditambahi ya dan nun. Sebelum ya diharokati fathah, setelah ya diharokati kasroh. Ini yang menunjukkan makna dua. Kalau sebelum ia diharakati kasroh, setelah ia diharakati fathah, maka itu menunjukkan makna jamak, yaitu jamak mudzakkar salim. Ini jadi az-zaidaini, zaid dua, az-zaidani mahal rofa, menunjukkan makna dua. Juga sama, tuhdafu nunut tasniyah indal idhofah, andonnya jamak muannas salim, baik yang mahal rofa, mahal nasab atau mahal jirnya, apabila mau dimudhofkan maka harus dibuang. Ja'ani gulama zaidin, ya. Ja datang ni ingsun gulama zaidin, sopo budak loro ni Zaid. Asalnya ini gulamani, ya, rofaknya dengan alif, endungnya ibu lil idhofah karena dimudhofkan, ya, karena dimudhofkan. Jadi wajib untuk dimudhofkan itu dibuang. Kemudian ra'aitu syajaratai zaitun, misalkan saya melihat dua pohon zaitun, asalnya syajaratai ini, karena dimudhofkan kepada lafaz zaitun maka endungnya ibu dibuang, syajaratai zaitun. Seperti walidani itu walidaihi, ya, walidaihi. Allahumma firli wali dayya, misalkan sama itu wali dayya, wali-walidaihi. Nah, ini ada nun dibuang, asalnya wali-walidaini, ya. Ada nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad, karena dimudhofkan kepada hak dhamir maka nunnya harus dibuang, karena nun itu adalah pengganti daripada tanwin, sedangkan tanwin apabila mau dimudhofkan maka itu harus dibuang. Jadi isim tasniyah, isim yang menunjukkan makna dua dengan ditambahi alif dan nun mahal rofa, dan ditambahi ya dan nun mahal nasab dan jernya.
Dan apabila mau dimudofkan, nunnya atas nun itu tadi maka dibuang. Alimu alima Zaidin misalkan, ulama Zaidin. Syurutul musanna. Sekarang menjelaskan tentang syarat-syaratnya isim tasniah. Kalimat apa saja yang bisa dijadikan isim tasniah itu syaratnya di sini ada 6. Ada yang mengatakan sampai 8. Sini saya sebutkan cuma 6. Terkumpul dalam qauli syair, syartul musanna ayyakuna mu'raban wa mufradan munakkaran marukiba muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumathilan lam yuli anhu wairuhu. Syartul musanna ayyakuna mu'raban. Syaratnya isim tasniah yang pertama harus mu'rab. Mu'rab itu berubah-ubah, zaidun, zaidan, zaidin. Yang nomor 2 wa mufradan, syaratnya harus mufrad. Yang nomor 3 munakkaron, syaratnya harus nakiro, bukan dari isim ma'rifat. Yang nomor 4 marukiba, tidak ditarkib, tidak disusun, ya, tidak disusun. Nomor 5 muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu, yaitu nyocoki sama di dalam lafaz dan maknanya, ya. Kemudian yang nomor 6 mumasilan lam yughni anhu ghairuhu, yaitu juga sama artinya yang tidak mencukupi kepada yang lain. Artinya tidak sudah mencukupkan satu kalimat. Nanti diterangkan ya macam-macamnya. Syaratnya isim tasniah yaitu ada 6. Syurutul musanna. Yang pertama syaratnya harus mu'rab ya. Syarat yang pertama harus mu'rab. Mu'rab ini yaitu tadi taghayyur, berubah. Zaidun, zaidan, zaidin, bisa berubah. Maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim tidak bisa dijadikan isim tasniah kalimat yang mabni. Contohnya seperti hadza misalkan ya. Hadza ini mabni, dijadikan jamak, dijadikan isim tasniah seperti hadza nih. Dan ini bukan isim tasniahnya lafaz hadza. Memang sudah ada dengan sendirinya hadza nih, ya. Bukan hadza tambah hadza sama dengan hadza nih. Seperti isnani itu. Isnun tambah isnun sama dengan isnani, enggak. Memang untuk kalimat yang menunjukkan makna dua memang sudah lafaz hadza nih. Sebagaimana lafaz isnani memang ini untuk menunjukkan makna dua sudah. Bukan mufradnya isnun ditambah isnun sama dengan isnani, enggak. Ya. Yaitu tadi bal hiya lafdhatul isyarah wudi'at litasniyah. Jadi memang hadza nih ini sudah. Bukan hadza tambah hadza sama dengan hadza nih. Maka ini apabila ada seperti ini tidak dinamakan isim tasniyah melainkan mulhaq dengan isim tasniyah. Kenapa? Karena ini mabni. Isnani walaupun tidak mabni nanti tidak ada mufradnya. Jadi syarat yang pertama harus mu'rab, harus berubah-ubah, tidak bisa dijadikan isim yang mabni dijadikan isim tasniyah. Seperti kemarin haisu misalkan kan mabni kan ya. Dibaca hai sani misalkan tidak boleh. Ainani misalkan tidak boleh. Yang bukan bermana mata pakai hamzah ainani, tidak boleh. Yang kedua syaratnya harus mufrad. Mufrad mana kesendirian. Maka fala yusanna al musanna walal majmu' wala jamat taksir. Tidak boleh isim yang sudah tasniyah dijadikan isim tasniyah lagi. Misalkan az-zaidani dijadikan
isim tasnya ditambahi alif dan nun lagi, Zaidanani misalkan, tidak boleh. Ada orang namanya Zaidani, dijadikan tasnya lagi Zaidanani, tidak boleh ya. Kemudian isim yang jamak abaun misalkan, ini dijadikan isim tasnya, tidak boleh. Abaani misalkan, tidak boleh. Atau jamak mudzakkar salim zaidun, zaidunah, zaidunani misalkan. Rijalun, rijalunani misalkan, tidak boleh yang jamak. Jadi syaratnya yang nomor 2 harus mufrad. Yang nomor 3 syaratnya harus nakiro. Harus nakiro, harus umum. Karena tidak untuk satu orang. Kalau Zaidun itu untuk satu orang yang bernama Zaid itu tok. Sekarang untuk dijadikan 2, otomatis yang satu itu kan tidak bisa dibagi 2. Ini dari 2 orang. Kalau Zaidun misalkan mau dijadikan isim tasnya, maka itu dikira-kira qasdu tankirihi, ya, diniatkan menjadi isim nakiro. Fazaidun masalah la yusanna illa idza kusida bihi kullu man sumiya bihadzal ismi, ya. Maka tidak boleh isim yang ma'rifat dijadikan isim tasniyah illa ba'da qasdi tankirihi, kecuali setelah diniyati atau ditujukan untuk dijadikan nakiro. Maka lafaz Zaidun tidak boleh dijadikan isim tasniyah kalau masih dalam keadaan ma'rifat dan khusus kepada orang tersebut. Boleh lafaz Zaidun dijadikan isim tasniyah kalau dimaksudkan Zaidun semua nama orang yang bernama Zaid, ya, semua orang yang bernama Zaid. Ini umum. Karena kan kalau Zaid satu orang, Zaid itu hitam, celeng maupun keribu misalkan, orengan. Kan tidak mungkin 2 orang seperti itu, kan tidak bisa. Dijadikan 2 itu kan tidak bisa. Zaidun ya khusus kepada yang itu sudah. Maka tidak bisa dijadikan 2. Ya, paham ya? Tidak bisa dijadikan 2. Seperti komarun bulan. Ya cuma satu itu sudah. Dibilang komarun ini tidak bisa. 2 bulan misalkan, tidak bisa. Jadi bisanya lafaz Zaidun dijadikan isim tasniyah kalau diniyati sebagai isim nakiro dan khusus semua yang bernama Zaid. Lain, Zaid yang pertama dengan Zaid yang nomor 2 bukan satu orang. Lain, walaupun dikatakan Zaidani. Paham? Beda dengan aqua misalkan, kan banyak aqua. Ja'ah aquani misalkan, ya, 2 aqua itu boleh. Karena aqua sendiri itu nakiro banyak kan. Walaupun nama tapi itu nakiro. Yang dimaksud itu banyak. Jenisnya itu banyak sekali. Pon, tidak perlu terlalu panjang dibahas, yang penting sudah mengetahui. Yang nomor 4, yang tadi nomor 2 mufrad, nomor 3 nakiro, yang nomor 4 ada mutarkib atau tidak ditarkib. Kalau ditarkib maka tidak bisa dijadikan jamak muannats salim. Baik tarkib masjid, contohnya yaitu tadi ada orang bernama Sibawaihi, dijadikan Sibawaihani misalkan, tidak boleh, ya. Sibawaihani tidak boleh. Atau Hadramautani misalkan, tidak boleh. Tarkib masjid tidak boleh dijadikan isim tasniyah. Wala tarkiban isnadian, dan juga tidak boleh dijadikan isim tasniyah tarkib isnadi, tarkib susunan di antara fi'il dan fa'il atau mubtada dan khobar. Ada orang dinamakan Qoma Zaidun misalkan, ada orang bernama Qoma Zaidun. Dan ini namanya tarkib isnadi, ada fi'il dan fa'ilnya itu, ya. Kemudian ada orang dinamakan Qoma Zaidun, mau dipanggil Qoma Zaidani, Ja'ah Qoma Zaidani, nama satu orang, ini tidak boleh. Karena ini namanya tarkib isnadi.
Kemudian Zaidun Qaimun misalkan. Ada orang namanya Zaidun Qaimun. Ja'a Zaidun Qaimun kalau mufrad. Kalau mau dijadikan isim tasniyah tidak boleh dijadikan Ja'a Zaidun Qaimani misalkan, tidak boleh. Karena namanya Zaidun Qaimun. Maka apabila mau dijadikan, ini biasanya di depan di mudhofnya, yaitu yang dikasih tanda tasniyah. Wa amma tarkib al-idofi fayusanna biwati alamatit tasniyah fil mudhof. Kalau tarkibnya itu tarkib idofi, kalau mau dijadikan isim tasniyah, maka yang dikasih tanda tasniyah itu pada mudhofnya, yaitu tadi seperti lafaz Abdullah ini ditambahi, asalnya abdani, Abdullah, asalnya abdani, dimudhofkan, alifnya tetap, kemudian nunnya dibuang, Abdullahi dalam mahal rofa. Kemudian mahal nasabnya abdailahi. Ini marartu bi abdailahi. Saya bertemu dengan dua Abdullah. Mahal nasab, mahal jar. Sama dengan ulama Zaidin. Mahal nasab dan jarnya bi ulamai Zaidin. Pahami? Nah, ini syaratnya. Yang kedua ada mutarkib, tidak ditarkib. Maka tidak boleh kalimat yang ditarkib dijadikan isim tasniyah. Yang nomor 5 yaitu muwafiqun fil lafzi wal makna. Cocok di antara lafaz dan maknanya. Ya, lafaznya sama, maknanya juga sama. Fala yusanna lafdhani yakhtalifu lafduhuma. Maka tidak boleh lafaz yang lafaznya sama tapi maknanya tidak sama dijadikan jamak muannats dijadikan isim tasniyah. Contohnya seperti maghribun dengan masyrikun, ini biasanya dijadikan satu, maghribani, ya, dua barat. Tidak, itu maksudnya adalah barat dan timur. Rabbul masyriqaini, dua barat dua timur misalkan, ya. Juga syamsun wa qamarun, lafaz samsun dan lafaz qamarun. Tidak boleh bilang qamaroni, dua bulan, yakni matahari dan bulan. Ada lafaz qamaroni, syamsani misalkan, ya. Syamsani bukan dua matahari, tapi matahari dan rembulan, sama dengan qamaroni, matahari dan rembulan. Dan ini tidak bisa dijadikan jamak, tidak bisa dijadikan isim tasniyah. Kalaupun ada nanti, ya, maka itu dinamakan mulhaq. Juga termasuk lisanani, dua mulut. Mulut itu satu, lisanani. Ini yang dimaksud lisanul fam wa lisanul qalam, yaitu ucapannya lisan dan ucapannya tulisan. Maka tulisan itu juga dinamakan ahadul lisanaini, salah satu di antara dua lisan. Perwakilan dari lidah itu tulisan. Makanya tulisannya itu apabila baik, maka yang menulis mendapatkan pahala. Makanya SMS itu bisa berdosa kepada selain jenis, karena SMS itu sama dengan ucapan, perwakilan. SMS, Facebookan misalkan dengan yang lain jenis yang bukan mahram, dosa hukumnya sama dengan bicara langsung itu. Ahadul lisana ini. Ya. Fa in warada syai'un min dzalik fa innahu mulhaqun bih. Kalau nanti ada kalimat yang seperti ini, lisanani, dua lisan, padahal maknanya lain, lisanul fam wa lisanul qalam. Kemudian syamsani, syamsun wa qamarun, qamaroni sama, syamsun wa qamarun. Maghribani misalkan maghribun wa masyrikun. Maka apabila ada yang seperti itu, maka dinamakan mulhaq dengan isim tasniyah, bukan dinamakan isim tasniyah. Kenapa? Karena tidak muwafiq fil lafzi wal makna. Faham?
Yang nomor 6 syaratnya yaitu mumasil, yakni adamul istighna. Mumasil itu adamul istighna bil ghair. Jadi syaratnya yang nomor 6 itu mumasil, madani. Maksudnya adamul istighna bil ghair, tidak mencukupkan kepada yang lain, ya, tidak memberikan peluang kepada yang lain untuk dijadikan isim tasniyah walaupun makna dan tujuannya sama. Ya, ini ada dua pengertian. Contohnya lafaz siun, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Siun ini dijadikan jamak, dijadikan isim tasniyah menjadi siyani, dua yang sama. Siun ada suan, ada sawaun. Ini artinya sama. Suan, siwan, suwan, sawaun. Ada 4 ya dalam itu istisna. Siwan, suwan, sawaun, ya, ada 3 sawaun. Nah, ini tidak bisa membantu kepada lafaz suwan atau sawaun untuk bisa dijadikan jamaah, dijadikan isim tasniyah. Sawa'ani misalkan tidak boleh, ya. Maka cukup dengan lafaz siyani. Ini ada yang mengartikan pertama yang seperti itu. Cuma ada yang mengartikan mumasil itu adamul istisna bil ghair, istighna bil ghair, yaitu sudah mencukupkan satu kalimat itu tidak bisa menjadikan atau mengangkat kalimat lain. Contohnya seperti lafaz salah satun, maka tidak boleh seperti lafaz salah satun dijadikan isim tasniyah. Salah satun maknanya 3. Misalkan 3 tambah 3 sama dengan 6. Yang 3 ini karena tambahan kemudian dijadikan jamak isim tasniyah, salah satani misalkan. 3 6 tidak boleh. Maka ini mengambil pada lafaz situn sudah. Ya, karena cukup listighnaihi bisitti, karena sudah cukup dengan lafaz sitatun. Tidak perlu sudah lafaz salah satun dijadikan salah satani misalkan. 3 kali 2 misalkan enggak. Au khamsatani listighnaihi bi asyra, atau lafaz khamsatun 5, 2 kali 5-nya. Maka sampean mau menyebutkan khamsatani misalkan 5 2 kali, tidak boleh, karena ini sudah mencukupkan kepada lafaz asyaratun. Tidak usah bilang 5 2 kali, tapi langsung bilang asyaratun 10. Maka lafaz khamsatun tidak bisa dijadikan isim tasniyah. Kemudian ada beberapa isim yang itu tadi yang ada i'rabnya itu dengan alif dan nun pada mahal rafa, dengan iya dan nun pada mahal nasab dan jernya, tapi tidak memenuhi daripada syarat-syaratnya isim tasniyah, maka itu dinamakan mulhaq bil musanna. Rofaknya dengan alif, nasab dan jernya dengan iya, lakin la mufradalaha, tapi tidak mempunyai mufradnya, tidak ada mufradnya, yaitu tadi contohnya seperti lafaz isnani. Isnani ini bukan isim tasniyah, karena yang dinamakan isim tasniyah itu tambahan. Ahmadu ditambah Ahmadu sama dengan Ahmadani. Ahmadani 2 Ahmad. Zaidun ditambah Zaidun sama dengan Zaidani 2 Zaid. Ini ada mufradnya, tidak langsung Zaidani 2 Zaid, enggak. Ini penjumlahan dari Zaidun tambah Zaidun sama dengan Ahmadani. Beda dengan lafaz isnani, ini memang sudah aslinya isnani yang menunjukkan makna
Mana dua? Bukan isnun tambah isnun sama dengan isnani. Enggak. Boleh dilafalkan isnun. Enggak ada. Maka ini la mufrad lahu, tidak mempunyai mufrad. Maka lafaz isnani ini mulhaq dengan isim tasniyah. Kenapa dikatakan mulhaq? Karena tidak memenuhi syarat-syaratnya isim tasniyah. Mulhaqnya dalam apa? Yaitu dalam i'rabnya, nasabnya dengan iya, jarnya dengan iya, kemudian rafa'nya dengan alif. Mahal nasabnya isnaini. Nah, ini nasab dan jarnya isnaini. Kemudian lafaz isnani mulhaq dengan isim tasniyah itu ada dua. Ada lafaz isnani di sini, wasnatani. Keterangan ya. Ada kila wa kilta. Ada kila wa kilta. Itu juga dimudhafkan dengan syarat kila dan kilta itu dimudhafkan kepada isim dhamir. Jadi kila huma di antara keduanya ya. Mahal nasabnya dibaca kilaihima. Ini kilaihima. Kalau dimudhafkan kepada isim dhamir, maka mulhaq dengan isim tasniyah. Itu keterangannya. Idza udhifat kila wa kilta ila dhamir, apabila lafaz kila dan kilta dimudhafkan kepada isim dhamir, maka u'ribat i'rabal musanna, di-i'rabi sebagaimana i'rabnya isim tasniyah, yakni rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan iya. Ini kilta sama kilta huma atau kiltaihima. Ini untuk yang perempuan. Ja'a rajulani kilahuma. Kalau rajulaini kilaihima. Sini imra'atani, dua perempuan. Imra'atani kiltahuma. Imra'ataini kiltaihima. Bukan kiltaihuma, kiltaihima. Ya, yang untuk muannas pakai kilta, yang untuk mudzakkar pakai kila. Sama ini ada nun yang dibuang, kilani asalnya ya. Amma idza udhifata ilal ismil dhahir fa innama tu'rabani i'rabal ismil maksur. Sekarang apabila lafaz kila dan lafaz kilta dimudhafkan kepada selain isim dhamir, yakni dimudhafkan kepada isim dhahir, maka i'rabnya sama dengan i'rabnya isim maksur. Sama dengan i'rabnya isim maksur. Haitsu tuqaddarul harakatu ala akhirihima. Ing dalam sekiranya dikira-kira semua harakatnya pada akhir keduanya itu tadi. Jadi misalkan kila rojulaini ya. Ja'ah kila rojulaini. Datang sopo dua-duanya orang laki-laki. Kila. Ini dimudhafkan kepada isim dohir ini namanya. Kalau yang tadi isim domir, ini isim dohir. Maka kila atau kilta sama. Kalau dimudhafkan kepada isim dohir, ini i'rabnya sama dengan i'rabnya isim maksur. Sama seperti isim maksur, kayak fata, ya, dakwa, sama. Dalam mahal rofa, maka rofa dengan dhamma muqaddar alal alif. Mahal nasabnya nasab dengan fathah muqaddar alal alif. Mahal jarnya yaitu jar muqaddar alal alif tetap. Jadi marartu bikila rajulaini bukan bikilai, ya, karena menjadi isim maksur. Bikila rajulaini. Kenapa tetap dibaca kila bukan kilai pakai hamzah? Karena mudhaf kepada isim
dohir. Kalau mudhof kepada isim domir, kepada huma, maka kalau mahal rofa dibaca kilahuma, kalau mahal nasab dan jer dibaca kilaihima. Ini bedanya. Kalau karena mudhof kepada isim domir, kalau mudhof kepada isim dohir, maka tetap dibaca kila. Mahal rofa, nasab, jer dibaca kila. Kenapa? Karena i'rabnya persis seperti isim maksur. Tuqaddarul harokat, harokatnya semuanya dikira-kira atas alif. Jadi mahal rofa tetap kila, mahal nasab dan jernya juga tetap dibaca kila. Marartu bikila, tetap bikila rajulaini. Ra'aitu kila rajulaini, tetap ya. I'rabnya bukan lagi bermakna tasniah sudah. I'rabnya al-ba'u harfu jarin, kila majrurun bil ba, wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alif, mana min duriyat ta'addur li'anna al-alifah la taqbalul harakatah lidatiha. Paham? Bukan kilani asalnya ini sudah. Kenapa? Karena mudhof kepada isim dohir. Kalau mudhof kepada isim domir, lain i'rabnya. Bikilaihima misalkan, al-ba'u harfu jarin, kilai majrurun bil ba, wa alamatu jarrihil ya niyabatan anil kasrah li'annahu mulhaqun bil musanna, wan nunu al mahdhuf iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Kila mudhaf hu hi wal ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniun al kasri fi mahli jarrin mudhafun ilaih, wal mimu harfu imadin wal alifu harfun dallun ala tasniyah. Jadi huruf menunjukkan makna dua. Kalau yang terjadi pada fi'il seperti yaf'alani atau pada fi'il mudhari', fi'il amar, uf'ula misalkan, alifnya ini adalah isim menjadi fa'il. Kalau alif yang menunjukkan makna dua yang pada huruf huma misalkan antuma, maka alifnya harfun dallun ala tasniyah. Kalau ini isim yang menunjukkan makna dua, itu bedanya. Ngerti? Tahu bedanya sudah ya, antara kila yang mudhof kepada isim domir, maka itu mulhaq dengan isim tasniyah, i'rabnya sama persis dengan isim tasniyah. Kalau dimudhofkan kepada isim dohir, maka kila dan kilta i'rabnya sama persis seperti isim maksur. Rofaknya dengan dhamma muqaddar alal alif, nasabnya dengan fathah muqaddar alal alif, jernya dengan kasra muqaddar alal alif. Terakhir engki kali itu af'alul khamsah. Kalimat se'i'roben fi'il se'i'roben kalaban subutun nun, kalaban tetapan nun. Kalimat se'i'roben kalaban tetapan nun engki kali itu af'alul khamsah. Se'nyamin af'alul khamsah kullu fi'lin mudhari'in, setiap fi'il mudhari'. Jadi af'alul khamsah ini kan fi'il mudhari', ittasala bihi dhamir tasniyah. Sehingga fi'il mudhari' ini kah bertemu dengan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah itu makna dua. Ini yaf'alani makna dua, dhamir tasniyah, atau taf'alani sama. Pokoknya fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah ini dinamakan af'alul khamsah. Au dhamirul muannasatil mukhatabah, atau bertemu dengan au dhamiru jam'in, au dhamiru jam'in, atau bertemu dengan dhamir jamak yakni waw yaf'aluna. Nah ini ada waw taf'aluna. Atau ya dhamirul muannasatil mukhatabah bertemu dengan dhamir muannas mukhatabah seperti taf'alina. Ada iya mufrad muannas mukhatabah. Ini adalah sebagian daripada af'alul khamsah.
Fi'il yang 5 itu fi'il mudhari pun juga sama nanti pada fi'il amarnya. Jadi fi'il mudhari ini yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nih. Bertemu dengan domir tasnya yang menunjukkan mana dua. Ini ada yang ghaibain untuk yang memakai ya, ada yang mukhatabain untuk yang memakai ta, sama untuk tasnya. Kemudian yang memakai wawu jamak ada kalanya ghaibin, ada kalanya mukhatabin. Ada kalanya, nah ini yang wawu ya. Kalau yang ya ini khusus kepada yang mukhatabah ya, yang mufrad muannas mukhatabah, orang perempuan yang sedang dihadapi. Itu. Maka i'rabnya itu tadi mahal rofaknya yaitu rofa dengan nun. Ini ada nunnya ini. Yaf'alani, taf'alani. Nah ini ada nunnya. Ini rofaknya. Jadi yaf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun niyabatan anid dhamma li'annahu minal af'alil khamsah wal alifu dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ada baik cara ngirob terserah, pokok bisa dipahami dan mengena. Pokok mahal rofaan nikah rofa kalban nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ana peminya main af'alul khamsah li'annal fi'lah al-mudhari'ah inda ittisalihi bid-dhamairi al-madhkurah yakunu ala khamsi suwarin. Karena fi'il mudhari kenapa dinamakan af'alul khamsah? Karena itu tadi fi'il mudhari apabila bertemu dengan dhamir-dhamir yang 5 ini, alif yang ada yang ghaib, ada yang mukhatab, wawu ada yang ghaib, ada yang mukhatab, iya khusus kepada mukhatab, semuanya berjumlah 5, maka fi'il mudhari itu atas 5 contoh, yakni yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, hingga dinamakan af'alul khamsah, fi'il yang 5 yaitu fi'il mudhari.